ya di Mbak Nurul. Mungkin teman-teman yang lain ada kesibukan lain kah atau apa, tapi kita doain aja semoga nanti lebih, ya kalau kalau lebih ramai adalah lebih baik, semoga nanti ada yang nyusul-nyusul yang lainnya ya, semoga saja ya. Amin. Boleh lah kalau teman-teman punya circle-nya masing-masing diajak juga nggak apa-apa. Karena meskipun ini baru ya kalau sendiri, tapi ternyata ada juga cerita-cerita yang lumayan ada. Jadi mungkin ada teman-teman kita yang sebenarnya pengen dibacain tapi belum bergabung sendiri, coba diingat lagi. Ada beberapa, ada sekitar, adalah nanti berapa? Oke, nggak masalah. Ya, ya. Mungkin salah satu penceritanya ada di sebelah gitu ya. Kalau gitu pesan kalian mungkin semoga dia mendengar ini atau nonton ulang di tayangan YouTube nantinya. Semoga ya, jadi semoga ngelegain. Oke. Gimana Kak Praka, ini boleh dimulai nggak? Walaupun hanya orang sprint gitu. Gas, oke, udah dapet restu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap-siap. Kita coba berik ya, walaupun ini. Karena kalau rasa tetap hikmat juga sih. Semua kita punya tugas masing-masing. Tugas kalian di sini ngebacain. Jadi mau orangnya 3, 1, atau 5, 10, 200, tugas kalian tetap ngebacain. Jadi tetap semangat. Ya. Itulah konsepnya kita. Yang penting kita tuh nge-share, bukan apa feedback yang kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan ataupun yang kita nggak sadari itu apa. Kada rasa banyak sekali kenikmatan yang telah menghampiri kita, yang udah kita rasakan nikmatnya dan segala macam itu banyak banget. Dengan itu juga kita bisa mensyukuri alhamdulillahirrabbilalamin. Dari diri kita sendiri, dari apa yang kita punya, dari apa yang kita pakai, dari orang-orang yang kita kenal, dari orang yang kita nggak kenal, dari serumah, tetangga, segala macam, punya banyak. Kalau kita mau teliti, kalau kita mau fokus, mau pelan-pelan lihat satu persatu, sungguh banyak nikmat yang kita lihat, yang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi marilah kita nggak capek-capeknya bersyukur akan itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan ternyata juga kan teman-teman udah pada tahu ya, insya Allah kalau kalau kita bersyukur, justru nikmat kita ditambah. Tapi kalau kita nggak bersyukur bukan berarti tidak apa-apa gitu, bukan berarti kayak standar biasa-biasa aja, enggak. Tapi justru kita bakal diberi azab yang pedih. Jadi pilihan itu atas dan bawah gitu, nggak ada atas, tengah, bawah. Jadi mau bersyukur atau nggak bersyukur, nikmatnya justru ditambah, kita mungkin senang. Atau kalau nggak bersyukur, justru kita bakal kena azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman semua, selain bersyukur, kita juga perlu bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa Muhammad. Yang kita udah tahu juga, udah fix 100%, tidak ada apa namanya, tidak ada interupsi, tidak ada yang tidak setuju kalau Rasul adalah manusia terbaik. Kalau mau ngelihat orang kafir, misalnya kan siapa, Michael Hart ya, yang menuliskan buku 100 atau 50 orang terbaik di dunia sepanjang abad gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nomor satunya dia nulis Nabi Muhammad. Masya Allah ya, padahal mungkin orang yang berkeyakinan beda dengan kita, tapi justru dia nggak ragu-ragu menuliskan nomor satu adalah orang yang beragama lain bagi dia. Jadi nggak ada keraguan bagi siapapun kalau Rasul adalah manusia terbaik. Masya Allah. Nah, terus juga kita udah tahu kalau Rasul sebaik-baik manusia, apalagi juga Rasul sebaik-baik tauladan. Kata Rasul yang kurang lebih, sebaik-baik manusia adalah dia, sebaik-baik suami adalah dia. Jadi patokan kita nggak perlu repot-repot mencari misalnya superhero favorit kita siapa buat jadi acuan, atau pahlawan bangsa yang kita acukan, yang kita pengen jadi seperti dia. Bukan nggak boleh, tapi nggak perlu repot-repot, kok ada contoh-contoh yang lain. Ada Rasul yang udah fix 100% terbaik, jadi kita ya nggak payahlah ngikutinnya ya. Teman-teman semua, seperti biasa di malam kali ini Kalda bakal ngebacain cerita dari teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang udah nuliskan ceritanya di Google Form dari kemarin ya. Terus Kalda baca juga dari Mbak Bella, katanya, "Kak, ini dibacainnya besok, kenapa dikirimnya sekarang ya?" Ya, Kalda pengen ngetik maksudnya. Iya Mbak Bella, biar kamu ngetiknya panjang biar bisa jadi cepet gitu ya. Punya waktu lama maksudnya. Jadi mungkin ada teman-teman yang kemarin
nggak sempet lah, nggak kedapetin info gara-gara beritanya baru ditahu di hari itu, makanya ditarik lebih cepat, diupload biar lebih ada waktu lagi untuk tayangnya gitu. Jadi ataupun mau nulis lebih punya banyak waktu gitu ceritanya. Dan ini kalau mau sharing juga, ini karena masih awal-awal, semoga yang nonton rekaman ini juga merasa diperhatikan ya. Kada yakin banget, sama-sama seperti hal-hal yang lainnya, kayak kita, gini, teman-teman kalau pernah dengar, kalau kita telah, apa istilahnya, kalau kita, misalnya kita buat tulisan, kita udah nulis judulnya, itu kalau kata orang ya, itu tuh udah 50% selesai. Jadi kada rasa juga, ketika kita pengen ngebacain ini, teman-teman hanya ngetik itu aja, belum dibacain Kalda, belum terkirim ke Google Form-nya Hai. Itu sudah membantu teman-teman. Entah itu berapa persen, Kalda rasa itu sudah membantu. Ditambah lagi mungkin dibacain karena dirasa didengar apa? Dirasa Kalda membacanya atau siapapun yang akan membacanya, mungkin juga akan tambah baik karena teman-teman yang lain bisa mendengarnya. Siapa tahu kayak karena kita sebagai manusia biasa kita tetap perlu orang lain, teman-teman. Mungkin kita nggak boleh ya kayak seluruh orang tahu masalah kita, tapi mungkin dengan beberapa orang kepercayaan kita, kayak teman-teman circle yang baik ini, kita ngerasa wah aku kayak ada orang yang tahu tahu perasaan aku gimana, itu kan insya Allah membantu teman-teman semua. Jadi kalian rasa itu sudah cukup membantu. Nah, tapi lebih afdal lagi nanti kalian bacain tulisan teman-teman yang ada di Google Form gitu. Teman-teman semua gimana kabarnya? Sehat kah? Boleh ditulis komentar gak apa? Kalau rasa semuanya sehat ya, nggak apa. Apapun itu, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, fisiknya, raganya, dan jiwanya nggak kalah penting. Oke, aduh kalau terlalu berlama-lama berbicara seperti ini, karena tulisannya ada banyak. Gimana teman-teman? Apakah udah siap? Apakah siap untuk dibacain? Oke, kalau setelah ini mungkin nggak akan nanya-nanya lagi. Kalau anggap teman-teman kalau emang sulit membalasnya, kalau anggap teman-teman mungkin lagi ngedengar versi kayak podcast ya. Jadi mungkin Zoom-nya nyala tapi dimatiin layarnya, pengen denger aja. Kalau ini kalian bermasalah ya? Cek, teman-teman suara kalian terdengar nggak? Tadi udah berapa kali nih error ternyata. Oh alah, oke, terima kasih. Ya semoga nggak ada gangguan lagi. Teman-teman semua, kalian ini mau sambil ngelihat tulisannya. Kalau gini, muka kalian masih kelihatan nggak ya? Masih aman. Oke, masih, terima kasih bro. Oke, terima kasih ya yang bersuara tadi. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Kita mulai. Saya hampir ingin menyerah, bahkan ingin mengakhiri hidup. Tapi saya takut untuk melakukan bunuh diri atau yang lainnya. Saya hanya berdoa minta diwafatkan dalam tidur,
Tapi Sang Pencipta masih memberi saya hidup sampai hari ini. Sudah beberapa hari ini saya berdiam diri di kamar, hanya tidur-tiduran saja. Bahkan makan pun tidak. Dalam pikiran saya yang ada, saya tidak berguna, tidak bermanfaat untuk orang lain. Bahkan Sang Pencipta tidak mau mengambil nyawa saya saat ini karena jijik terlalu banyak dosa yang telah saya lakukan. Saya sadar pendosa seperti saya minta pulang sekarang, bekal saya tidak ada. Tapi rasanya saya tidak sanggup lagi menjalani hari-hari yang melelahkan buat saya. Alhamdulillah, sore tadi saya tersadarkan oleh suatu hal, orang tua saya butuh saya untuk membantu perekonomian keluarga. Adik-adik saya butuh saya, sekarang saya, kakak tertua yang harus bantu keluarga. Kenapa saya harus tumbang? Kan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bantu. Oke. Ya, kalau saya cukup jelas ya, teman-teman, apa yang disampaikan. Kalian harap permasalahan yang dialami seseorang ini, entah itu cowok, entah itu cewek, semoga Allah permudah, semoga Allah beri jalan keluarnya. Bukan lagi semoga ya, kalau ada rasa, insya Allah, bahkan mungkin pasti Allah tuh memberikan jalan keluarnya. Yang mungkin semula kita mikir jalan keluarnya apakah seperti ini atau seperti itu. Mungkin bagi kita jelek, bagi kita itu buruk, nggak bagus segala macamnya. Tapi kalau yakin, kalau kita memang niatnya baik, berusaha yang baik, berhusnuzon, hal-hal yang baik, insya Allah apapun yang terjadi, meskipun mungkin awalnya kita ngira itu nggak baik, sebenarnya itu adalah baik. Jadi semoga Allah keluarkan dari permasalahan yang ada. Wajar nggak kalau pengen mengakhiri hidup? Kalau rasa mungkin permulaannya dari stres ya. Kalau stres itu wajar, karena stres itu adalah bentuk perlawanan diri teman-teman. Kalau kita nggak punya stres, kita nggak ada perlawanan akan sesuatu. Jadi kalau kita sadari sebenarnya masalah-masalah yang kita bisa lewatin tuh ya gara-gara ada stres. Jadi ketika ada stres, kita ngerasa kayak stres kan nggak nyaman ya, entah kita kepikiran, entah kita jadi mumet atau gimana segalanya, kita pengen keluar dari masalah itu. Jadi stres itu sendiri itulah yang menjadi energi juga untuk kita keluar dari masalah. Jadi stres itu penting. Nah, tapi mungkin di beberapa kasus, di beberapa orang yang mungkin tingkat stresnya berbeda-beda, sampailah kepikiran kayak pengen mengakhiri hidup. Karena merasa mungkin masalahnya berat, dia nggak sanggup, dia merasa misalnya orang-orang mungkin nggak butuh dia lagi, dan segala macam. Jadi itu hal yang kurang wajar, perlu diselamatkan. Kalau diri kita sendiri pernah ngalamin itu atau sedang mengalami itu, cepat-cepatlah bangkit, cepat-cepat cari tahu caranya. Sekedar nyari Google aja, insya Allah ada caranya. Cari aja Google cara membuang pikiran gini-gini, insya Allah ada teman-teman. Bisa dari Halo Dokter lah, pakai ChatGPT pun bisa sebenarnya. Jadi kalaupun kita sedang mengalami ini, segeralah keluar kalau rasa. Searching aja, insya Allah nanti ada jawabannya. Nah, kalau kita punya teman atau seseorang yang ngerasa kayak dikit-dikit dia udah kayak ngomong, aduh gimana aku pusing banget ini, nauzubillah mati belah misalnya kan, nggak sanggup lagi lah ini, aduh pusing banget, kayaknya orang ini nggak sayang lagi sama aku. Nah, itu mungkin salah satu tanda-tanda kalau teman kita mungkin lagi butuh bantuan. Jadi saran Kalda, nasihati dengan selembut mungkin, kalaupun sulit, karena beberapa orang kayak ngerasa, aku tuh tahu, misalnya kita nasihatin dia, terus dia ngerasa kayak, aku tuh tahu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh pikiran jelek, tapi aku masih aja gini nih. Nah, jadi tugas kita menemani dia, mungkin ajak dulu jalan dan segala macamnya. Dan syukurlah ya kalau tadi si penulis ini ternyata sudah ada jalan keluarnya, yaitu ngerasa orang tua atau adik-adik itu butuh sama kita. Ada satu pesan ya yang kalau rasa perlu di-highlight juga. Kalau teman-teman ingat, pertolongan Allah itu justru datang ketika di titik-titik akhir. Kalau kita lagi titik-titik terendah kita, nah pertolongan Allah itu sesungguhnya dekat banget di situ. Atau kita lagi lemah-lemahnya, nah tunggu aja, pertolongan Allah itu dekat. Jadi kalau kita udah ngerasa di bawah, justru pertolongan Allah itu makin dekat. Jadi kita tetap sabar, tetap berusaha yang baik, berhusnuzon saja yang baik-baik. Insya Allah akan segera datang pertolongan Allah. Jadi justru gitu. Apapun itu, kesulitan segalanya, misalnya terlilit hutang, jatuh tempo misalnya ada 5 hari lagi. Jadi ketika sehari lagi ini udah jatuh tempo, kita masih gak ada uang, justru pertolongan Allah itu ada. Justru pertolongan Allah itu dekat. Sebentar lagi ada jawabannya. Yang penting kita berusaha, yakin, berhusnuzon. Apalagi salah satu kuncinya doa terkabul adalah keyakinan yang kuat juga. Gitu, kalau pesan Kalda ya. Tapi lebih kurangnya mohon maaf nih kalau kurang pas atau kurang yang lainnya. Tapi kalau rasa semoga baik-baik aja pembaca. Karena jujur tulisan ini dibuat tanggal 11 kemarin. Gitu. Padahal kan ini
linknya buat hari ini ya, jadi mungkin 17-18, tapi ada yang ngirim tanggal 11, nggak apa-apa. Gitu. Bagaimana teman-teman? Lanjut kita? Ini shot ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, thank you. Lanjut ya guys ya. Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya karena bisa menuliskan cerita di sini yang terkadang nggak bisa aku ceritakan ke orang-orang terdekat, karena pasti setiap cerita atau ketika berkeluh kesah, pasti responnya hanya diminta untuk sabar dan syukur. Meskipun itu tidak salah, namun tetap saja bukan itu respon yang aku harapkan. Jadi aku seorang wanita yang beranjak dewasa. Usiaku OTW 23. Aku sedang merantau di Jakarta. Aku di sini bekerja dan kuliah dengan biayaku sendiri. Sudah hampir 4 tahun aku bekerja. Dan sekarang kuliahku mau memasuki semester 6. Waktu dimana semua udah nggak bisa santai-santai lagi. Dan dalam pekerjaanku, lagi ada PHK massal. Dan alhamdulillah, aku menjadi salah satu staf yang bertahan. Aku bersyukur, tapi di sisi lain aku nggak bahagia karena aku capek. Bukan hanya fisik, tapi mental dan pikiran. Sudah lama aku ingin mengundurkan diri, tapi selalu tertahankan karena alasan ekonomi. Aku membiayai hidupku sendiri di perantauan, bayar kuliah sendiri, terlebih lagi membantu ekonomi keluarga. Jadi, untuk memutuskan resign, sangatlah sulit. Selalu ada pikiran yang membuat aku nggak boleh resign, karena tanggung-tanggungan itu. Kalau aku resign, belum tentu akan langsung mendapat pekerjaan baru. Dan nanti bagaimana dengan biaya kuliahku? Gak mungkin aku minta ke orang tua, karena posisinya mereka juga kekurangan. Dan aku juga yang sedikit bantu ekonomi mereka. Semua terasa berat banget. Dan aku tinggal di kos sendiri, lingkungan kos aku juga begitu sepi, jadi terasa semakin menyesakan ketika pulang ke rumah. Benar-benar hampa, nggak punya siapa-siapa. Dan setiap ngadu capek atau cerita keluh kesah ke orang tua, mereka cuma bisa bilang sabar. Sampai aku nggak bisa berkata-kata lagi. Bukan aku nggak mau sabar, aku masih bertahan di sini aja udah bagian dari sabar. Tapi mereka nggak merasakan itu, mereka nggak ada di posisi aku. Terkadang aku cuma capek dan butuh cerita aja, bukan butuh nasihat. Karena kadang aku sedang tidak menerima nasihat. Karena menurutku semua nasihat pasti akan mental jika diri kita belum menerima dengan lapang. Dan aku di sini sedang di posisi berantakan. Aku cuma butuh support. Tapi kenapa nggak ada siapapun yang ngerti kondisi aku? Jadi, aku lebih memilih diam. Aku pendam semuanya sendirian. Aku pernah meminta jawaban dari sholat istiqoroh, apakah pilihanku untuk resign baik atau tidak. Dan ternyata aku mendapat jawaban kalau aku lebih baik jangan resign dahulu. Di situ aku memutuskan untuk bertahan sebentar lagi. Dan ternyata sampai tahun ini pun aku belum punya tekad lagi untuk resign. Aku bingung dengan semuanya. Aku nggak tahu harus apa lagi. Aku bekerja seperti setengah sadar tanpa gairah apapun. Dan kebanyakan hanya diam. Setiap malam overthinking dan berdoa, ya Allah, aku harus bagaimana? Aku tahu, jadi ini mungkin nggak seberapa bagi sebagian orang. Tapi ini sulit banget bagiku ya Rob. Aku cuma bisa nangis, Kak. Aku nggak tahu harus gimana. Untuk yang dengar cerita ini, tolong support aku, Kak. Dan kasih aku motivasi atau tanggapan kalian yang menguatkan aku lagi. Aku sudah di posisi pasrah, tapi masalahnya semakin pasrah, semakin aku mencerita dan nggak terima. Mohon tanggapannya, Kak. Terima kasih sudah membaca kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman selagi kalian bicara, kalian rasa teman-teman bisa nulis responnya ya, yang positif di kolom komentar. Kalian rasa mungkin kita doain aja semoga, ya nggak tahu ya apakah ada salah satu teman di antara sini, karena kalau di YouTube berarti yang kedengar cuma suara ya, bukan tulisan. Kali ini ceritanya menarik bagi kalian karena satu, ceritanya panjang, dan panjang yang menurut kalian ini lumayan detail. Kalau bisa di-share, bisa kita telah bareng-bareng banyak hal di sini. Tapi kalian mungkin tadi kalau teman-teman nyimak kayaknya ada ya beberapa kalimat atau beberapa kata-kata tadi yang sempat kalian bahas tadi ya sebelumnya di respon kalian pertama tadi. Kalau ketika orang tuh memang mungkin dia bukan butuh nasihat, dia butuh didengar aja, karena dia yakin kok memang kuncinya sabar dan syukur. Tapi mungkin orang tuh kadang butuh temen gitu ya.
Kalau apalagi orang perantauan mungkin ngerasa temennya kurang ataupun ada temennya, justru beda ya teman rekan sama temen yang di kampung kita tuh bagaimana. Dan harapan Kalda gini aja deh. Kalda doain aja buat pencerita ini. Semoga perjalanan hidupnya baik-baik aja. Baik-baik aja bukan berarti nggak ada masalah. Masalah itu pasti ada. Masalah itu juga yang bikin bikin kita berkembang, bikin kita tumbuh, bikin kita bersabar dan bersyukur gitu. Karena kalau kita nggak punya sabar, kadang kita tuh lupa kalau kita perlu bersabar, kita perlu berdoa. Coba deh teman-teman, rasa deh. Mungkin nggak sih kalau kadang kita tuh lagi sakit doanya lebih kenceng. Kadang kita lagi susah doanya tuh baru kenceng dan segala macam. Mungkin emang nggak baik ya terdengarnya. Kita harus memang doa tuh setiap saat, setiap waktu, setiap misalnya habis sholat dan segala macam. Tapi ketika kita lagi lemah-lemahnya, kondisi susah, justru kayak makin kenceng aja doanya. Nah, mungkin itulah sisi positif yang kita bisa ambil. Buat membaca tadi ya semangat ya, insya Allah Allah akan bantu terus. Jangan sedih, jangan patah semangat, Allah permudah. Rezeki itu insya Allah bakal ada aja kok. Karena rezeki udah dijamin. Kita tuh nggak akan meninggal, kita nggak akan mati sampai rezeki kita tuntas. Padahal dan rezeki kita juga kan udah ditulis kan ya beberapa tahun sebelum bumi terbentuk, 50.000 tahun apa 50 tahun sebelum bumi tercipta. Ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi jangan khawatir, rezeki itu ada. Kalaupun masih sedih, bingung-bingung, cari ini aja sih kalian. Cari positif-positifnya, cari hal-hal yang mendekatkan kita ke Allah. Misal nih, kerja capek, ya itu wajar ya. Tinggal mungkin kita butuh istirahat, butuh mengontrol emosi kita dan sebagainya. Tapi sisi lain, gimana cari positifnya adalah, bayangin dari uang dari gaji kita, dari sebagian rezeki kita yang kita lakukan dari kerja itu buat orang tua kita. Jadi apapun yang mereka lakukan nantinya, kebaikan orang tua kita lakukan tuh jadi amal jariah juga buat kita. Kita juga tadi bantu orang tua, bukankah kita harus memang berbakti kepada orang tua? Jadi masya Allah sekali, betapa banyak orang yang gajinya puluhan juta, mungkin udah terkenal sana sini, mungkin selebritis atau selebgram segala macem. Tapi ada juga kok kada rasa ya, bukan bermaksud Susan, suka ada kan dengar cerita yang dia tuh mungkin nggak sampai ngasih uang ke orang tuanya. Jadi ngasih uang, ngasih rezeki ke orang tua tuh bukan hanya masalah duitnya, masalah keinginannya, masalah hatinya. Dan alhamdulillah si pembaca ini kan di antara pengeluarannya dia mau kuliah, perantauan pasti hidupnya mandiri, belum lagi bayar kosan, air segala macem, makan, masih sempet-sempetnya ngasih orang tua uang aja, jadi masya Allah. Jadi itu aja berpositifnya, jadi amal jariah. Mungkin kalau orang-orang di dunia ini ngerasa biasa-biasa aja, nggak tahu berapa perjuangan teman-teman, tapi mungkin Allah alam di langit, mungkin nama teman-teman tadi harum banget di sana, mungkin disebut malaikat, ya Allah dia ini menghidupi keluarganya, mungkin dia bantu adiknya, masya Allah sekali. Jadi itulah mungkin jadi bisa semangat. Kalau rasa jadi support ya, jadi mood booster ya. Jadi jadi booster ya buat teman-teman. Semoga membantu. Insya Allah teman-teman yang baik, kalian doain lah. Gitu. Ada komen dari Mbak Nia, butuh pendengar dan bahu untuk bersandar kak. Ya, mungkin secara tersirat ya, bukan bahu beneran kali ya. Ya kalau ada bahu beneran juga nggak masalah juga ya. Mungkin kalau udah ada jodohnya, ada pasangannya, semoga juga bisa membantu. Gitu. Semangat ya. Ini masih muda ya, umurnya 23 tahun. Insya Allah, oke. Ya, buat pembaca sekali lagi, kalian mungkin nggak bisa bantu banyak ataupun support kata-kata kalian tadi nggak membantu banget, tapi yakinlah kalian berempati banget, kalian berdoa banget, semoga Allah mudahkan. Karena walaupun kalian ngomong-ngomong gimana pun, tetap kalian rasa Allah yang akan bantu si teman ini. Semangat. Semangat juga yang lainnya, semangat. Oke, lanjut ya. Next. Assalamualaikum Majusi. Pengen tanya, itu kenapa tulisan-tulisan yang kamu tulis di Instagram dihapus? Kamu juga hampir nggak pernah nulis lagi. Aku suka baca tulisan Majusi, bagus banget. Oke, thank you ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lagi dihapus? Nggak dihapus, tapi lagi diarsip aja, alias disimpan. Nggak kehapus penuhnya, bisa kok dikeluarin lagi. Tapi kenapa nggak? Apa ya alasannya?
Karena kalian juga manusia biasa ya, dan juga masih influencer setengah-setengah ya, nggak ingin influence banget ya. Jadi kalian rasa masih perlu disimpan dulu. Kadang kayak ada aja sih perasaan kayak tulisan tuh pengen dibaca, ada juga perasaan tulisan nggak pengen dibaca. Karena jujur kalian tuh kadang malu juga baca tulisan sendiri. Jadi daripada buka bio profil terus keinget tulisan sendiri, jadi kayak mending diarsip aja. Tapi syukurlah kalau ada teman-teman yang suka. Nanti lain waktu mungkin nanti kalian usahain di-upload lagi gitu. Tulisannya ya syukur sih kalau emang terasa bagus. Kenapa nggak nulis lagi tadi? Kenapa nggak nulis lagi? Karena belum aja. Iya. Kalian ngerasa ini kan passion ya. Dibilang passion harusnya ada bukti ya. Tapi kalian berkeinginan entah di suatu hari nanti kalian pengen nulisnya banyak, mungkin nulisnya setiap hari, yang bagus-bagus yang kalian udah suka itu ada. Dan kalian tuh lagi pengen ngerapin juga, lagi pengen nentuin format yang baik gimana, mungkin teman-teman yang ngebaca enak, mungkin kalian nanti bakal punya tema kah atau segala macam. Jadi kayak perlu dirombak dulu, baru mau nulis lagi. Tapi mungkin negatifnya karena mau kayak ngefix dulu, misalnya temanya apa, formatnya apa, fontnya apa segala macam, jadinya nggak mulai-mulai. Itu jeleknya. Jadi tolong doanya sama-sama biar kalian nulis lagi. Kalian juga teman-teman saya sudah pada mulai nulis juga ya, bagus-bagus juga tulisannya. Walaupun tulisannya mungkin beda ya, kalian sedikit mungkin agak fiksi, teman-teman di sini, masya Allah ada yang non fiksi, ada yang tulisannya mengajak juga ya, ada juga kayak apa ringkasan kajian. Keren-keren semuanya kalian pernah baca kok. Doain ya, terima kasih kalau ada yang suka tulisannya. Makin semangat deh buat nulis lagi. Oke, oh ya tadi ya Mbak Nia, lebih ke teman cerita sih Kak. Oh iya benar ya. Kalian juga nggak punya nggak ya teman cerita ya? Nggak tahu juga ya. Kita lanjut aja ya. Oke. Lanjut, bismillah. Memendam perasaan ternyata sakit itu. Mengingat apa yang kagak pengen diingat. Hari ini aku kuat, tapi nggak tahu suatu hari nanti. Apa aku masih bisa bertahan dengan terus memendam seperti ini? Rasanya nggak tahu, harus menjelaskan kayak gimana lagi. Tiba-tiba aku merasa bahagia, tapi saat tertentu aku juga merasa sedih, bahkan sangat sedih gak karuan. Aku harus apa? Oke, kamu harus apa? Kamu harus tetap bertahan. Ada yang menarik kalau ngomongin tentang hidup di dunia, kalau ada rasa, entah ya, nggak tahu kenapa, karena itu berkesimpulan aja kalau di dunia ini tempat yang balance tapi nggak balance. Maksudnya gimana? Kebaikan tuh selalu ada, kejahatan tuh selalu ada, tapi nggak pernah di tengah-tengah, misalnya. Sesederhana apapun itu, misalnya teman-teman ngerasa ada introvert, ada extrovert, tapi kita nggak boleh, kalau teman-teman introvert, kita nggak boleh introvert banget. Tapi kita juga nggak akan bisa berada di tengah-tengah antara introvert dan extrovert. Ataupun apalagi, misalnya kita pengen berusaha cari uang banyak-banyak agar kaya, tapi kita nggak boleh kaya-kaya banget. Karena mungkin nanti akan susah kontrolnya, nanti kita hilang dan segala macamnya. Tapi kita pun nggak bisa tengah-tengah, mungkin nanti ada kalanya miskin. Jadi kalau rasa memang di dunia tuh tempatnya yang tengah-tengah. Ada baiknya, ada buruknya. Kita taat, mungkin kita boleh lah taat. Bukan boleh taat terus ya. Mungkin kita kadang taat banget, saking taatnya adalah mungkin hasutan atau apa, pengen nambah rakaat sholat, kan nggak boleh kan, berarti nggak boleh. Tapi salah juga ketika kita nggak sholat sama sekali, jadi berada di tengah-tengah tapi nggak tengah-tengah banget. Apalagi kalau misalnya tentang ini ya, tentang apa namanya, apa kalau udah lupa ya, tapi intinya tuh kita tuh nggak boleh berada di abu-abu, kita tuh harus berada di antara hitam atau putih. Itu tuh pembahasan tentang kalau lupa. Jadi kadang kita tuh kalau melakukan sesuatu ya, anggap aja melakukan sesuatu, kita tuh kalau bisa jangan tengah-tengah banget. Padahal itu harus tengah. Aduh, jadi kayaknya bolak-balik ya, kayak apa namanya? Jadi paradoks. Gitulah ya. Memang itu jadi wajar. Jadi kalaupun kita sedih, kita boleh sedih, boleh bersedih banget, jangan. Gitu. Langsung berusaha senormal-normalnya aja. Lagi bahagia, boleh. Bahagia banget, boleh, tapi asal jangan berlebihan. Gitu. Marah boleh, tapi jangan marah berlebihan. Sampai misalnya berlaku kasar lah, segala macem. Pengen sendiri boleh, tapi jangan terlalu lama. Misalnya pengen ngumpul sama orang rame-rame karena ngerasa kayak energi aku kalau lagi orang rame boleh banget, tapi jangan terlalu sering-sering, nanti kita nggak tahu jati diri kita siapa. Jadi kayak semuanya tuh diusahakan balance, padahal kita tuh nggak bisa balance.
Semoga dimengerti ya. Pusing bukan tanggung jawab saya, teman-teman ya. Ya, berlebihan itu tidak baik, benar. Next. Oke, panjang juga ya guys ya. Ini agak ada karena tuh bacanya sesuai urutan waktu ya, tapi kalau lewatin dulu deh yang ini. Dan lanjut ya. Ajusi, takdir Allah itu benar-benar luar biasa ya. Saat kita berharap A, yang diberikan B. Nggak sesuai harapan, tapi Allah tahu mana yang terbaik. Merasa bersalah menyerahkan takdir. Sedangkan kita Allah yang terbaik, aku berharap semoga ikhlas itu selalu bersamaku. Oke, backsoundnya seneng ya. Jadi kalau harus jawab seneng ya. Iya teman-teman. Iya memang kadang Allah kita mungkin pengen sesuatu, tapi Allah tuh justru ngasih mungkin kebalikannya atau justru ngasih hal yang lain. Tapi balik lagi kalau itu yang terbaik. Karena hidup tuh itu ya. Hidup itu tuh ngerencanain yang terbaik. Kita bersungguh-sungguh melakukannya. Jadi kita tuh pertama niat yang baik dulu. Kalau rasa gini ya. Ini tahapan yang menurut Kada sejauh ini idealnya gini. Apapun, niatin itu yang baik, niatin itu yang mendekatkan kita ke Allah, niatkan untuk mencari ridha Allah. Itu dulu, apapun itu. Entah itu belajar, bekerja, segala macam itu. Terus berstrategi yang baik, alias berencana yang terbaik. Misalnya nyari pekerjaan yang baik, yang tidak melanggar syariat, terus dikira-kira dan apa segala macam. Kemudian bersungguh-sungguh mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Tapi, kadang di perencanaannya tuh kadang ada aja yang bikin nggak sesuai rencana. Mungkin dalam keadaan dalam kita melakukan sungguh-sungguh ada kecelakaannya kah, mungkin ada yang nggak sesuai rencana dan segala macam. Ataupun udah di ujung hasilnya nanti berbeda. Nah itu nggak masalah, karena kan yang penting tadi itu apa yang kita lakukan sedini mungkin itu baik-baik, dari niatnya baik, dari perencanaannya baik, melakukan yang baik-baik. Kalau hasilnya baik sesuai rencana kita ya bersyukur aja alhamdulillah. Kalaupun berbeda ya nggak masalah, kan kita udah ngelakuin yang terbaik-baik, ya kan? Ya, jadi konsepnya emang gitu. Jadi kita boleh senang ketika kita ngelakuin sesuatu dapat sesuatu itu, tapi kita juga nggak boleh sedih. Lebih nggak boleh ya, nggak boleh putus asa, nggak boleh merasa gimana, nggak boleh sampai menyalahkan takdir ketika kita udah ngelakuin terbaik, tapi kok nggak dapet yang terbaik. Nah, karena kan itu di luar kendali kita, di luar kontrol kita ketika kita mendapatkan suatu hal. Jadi nggak usah terlalu kecil hati kalau kita udah ngelakuin yang baik, tapi nggak dapet yang sesuai yang kita mau. Rata-rata gitu. Yang penting niatnya baik, rencananya baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan baik. Nah hasilnya tinggal tawakal aja, tinggal berdoa aja. Makanya kalau rasa kalau pernah nulis ada yang di story apa sih kalau di DM IG yang notes di DM yang intinya itu kenapa kita harus bersedih kalau kita selama ini berdoa dan melakukan yang terbaik kan? Berarti kalau kita dapetin suatu hal yang mungkin nggak sesuai rencana kita, itu yang terbaik. Terus kenapa kita harus sedih kalau itu yang terbaik dari Allah? Kan gitu ya nih. Gimana? Apakah teman-teman sepakat? Iya. Kalau nggak lulus PNS termasuk ujian atau takdir kah? Oke, jadi gimana bedain ujian sama takdir ya? Menarik ya. Kalau juga nggak tahu jawabannya. Tapi kalau kita kan jangan lupa berhusnuzon ya. Apa-apa yang kita rasakan, apa-apa yang kita dapatin, itu cukup ini aja jadi cari celah buat kita berhusnuzon. Misalnya nggak lulus PNS. Nah, kalau cari hikmahnya aja. Oh, mungkin ini bukan yang terbaik bagi aku. Mungkin aja nih kalau aku masuk, entah aku hilaf gara-gara misalnya agak bener misalnya, atau bisa jadi nih kalau aku diterima ternyata lingkungannya nggak baik, ataupun bisa jadi kalau aku terima ternyata memang bakal dilempar ke provinsi lain yang jauh sama keluarga, jadi malah keluarga nggak ada yang ngurus dan segala macam. Oh mungkin yang terbaik gitu. Jadi diambil hikmah-hikmahnya aja yang terbaik-baik. Kalau rasa itu bisa dibilang takdir ya, karena kan mungkin lah orang ketika nggak hanya PNS, mungkin sekolah, kuliah, dia bersungguh-sungguh pengen di universitas A misalnya, udah belajar, udah pasang foto universitasnya di dinding-dinding, dia belajar terus, ikut kursus, belajar YouTube segala macam, ternyata nggak lulus. Ya kalau rasa, kita tinggal rasa, ini mungkin belum yang terbaik aja gitu. Kalau dirasa itu ujian ya nggak masalah juga. Mungkin ini waktunya kita bersabar. Mungkin ketika kita nggak lulus lah doa kita makin kenceng kan, kayak kalian bilang tadi. Kalau teman-teman sadari ya, kadang jadi kayak seuzon ya. Tapi nggak tahu kenapa. Kalau kalian aja, kadang ketika sakit lah baru ngerasa lagi kayak doanya makin kencang, jadi kayak tertampar aja. Wah berarti aku kalau nggak sakit gini
makin minim terus nih doanya. Alhamdulillah dikasih sakit. Nah, jadi gitu. Husnuzon aja ya, ujian atau takdir. Semangat yang mau jadi PNS, silahkan dicoba lagi di tahun ini. Gitu guys. Oke, lanjut ya. Kakak udah cerah dong. Gak ada guys, bercanda. Pengen cerita dong. Tahu nggak, aku pernah tersenyum di depan banyak orang, sementara hati sakit melihat keadaan. Terus aku harus apa? Harus apa ya? Harus apa ya teman-teman? Kalau kata orangnya ada banyak sih. Kita kayak ngomong dengar kata orang terus ya. Ada yang ngomong orang, setiap orang tuh punya masalahnya. Kita nggak bisa ngomong masalah kita tuh paling berat. Bisa jadi teman kita yang lebih berat. Kita cuma nggak tahu aja kan. Namanya juga skor nilai kayak masalah ini. Nggak ada nilai fix, nggak bisa dihitung dengan angka permasalahan. Jadi kita nggak bisa menjudge siapa yang paling sulit, siapa yang paling enggak. Kalau kata-kata di medsos kan kayak gini juga apa? Ada orang yang lebih sulit daripada kita tapi nggak seberisik kita gitu. Nah, tapi kalau di kondisi tadi tersenyum depan banyak orang, ya kita anggap aja itu ini sih sebagai usaha terbaik kita di depan banyak orang. Kita kan apa ya? Bukan nggak mau sharing ya, mungkin ada kalanya kita tuh perlu menutup diri kita kayak misalnya lagi acaranya rame, acaranya senang segala macam, ya kita tunjukin juga kesenangan kita meskipun hati kita sedang sakit banget, mungkin lagi apa gitu. Kayak semalam kalau udah lagi bertemu ya, apa lagi mentoring gitu. Lagi mentoring, alhamdulillah ada teman yang lulus CPNS, ada teman yang dapat ini. Cita-cita kan si guru nanya kan, gimana CPNS lulus atau enggak? Alhamdulillah lulus kah, gini. Ada yang dapat ini. Udah beres. Okay. Terus dia cerita, iya, alhamdulillah saya lagi bersedih sebenarnya ya kan. Motor saya hilang gitu. Ya, ternyata saya jadi bingung ya ceritanya gimana. Tadi udah bahas senang-senang, ada sedih. Jadi ya mungkin gitu teman-teman. Kalau kita lagi depan banyak orang, kan senyum juga ibadah. Senyum bukan ibadah. Senyum kita kepada saudara kita sedekah ya, gitu ya kan masalahnya kan apa ya. Ada hal-hal baik di sana, teman-teman kita saudara yang kita ajak ketemu juga jadi senang, ketemu kita jadi kan dapat kebaikan tersendiri kan ya. Nah, kalaupun emang kita pengen banget nge-share, kita rasa juga orang itu percaya untuk kita nge-share kesedihan kita, boleh silakan aja, tapi nggak di depan halayak ramai. Mungkin orang-orang terpercaya aja, alias mungkin lagi ngumpul sedikit orangnya, mungkin lagi dalam satu circle atau lagi kesempatan ketemu berdua aja, dan mungkin kita boleh share. Jadi harus apa ya? Kalian kata harus apa ya? Kalian rasa udah yang terbaik kok. Kita senyum di depan banyak orang. Gak masalah, Allah tahu kok. Allah ngerasa kayak mungkin seneng kali ya, kayak wah ternyata dia ini lagi sedih, tapi dia pengen ngasih yang terbaik kepada orang-orang di hadapannya, dia tersenyum. Dan mungkin ada kebaikan lebih di sana. Gitu. Kalau teman-teman nyimak, kalian juga nggak pernah ngerasain, kadang pernah ngerasain di depan audiens yang cukup banyak ya. Mungkin teman-teman di sini juga pernah sebagai pengisi acara segala macam yang mengharuskan di depan orang banyak, dan itu pasti sangat diperlukan banget. Mungkin kalau orang-orang yang gak berpengalaman kayak selebritis kali ya, kita nggak tahu aja tuh. Nanti kita rasa dia baik-baik aja, bla 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 bla, tiba-tiba ada berita negatif, berita buruk dari dia, berita kesedihan dari dia. Kita rasa kayak, wah ternyata dia ini sedih ya, misalnya ada keluarganya sakit, padahal dia lagi di acara itu kayak seneng-seneng aja, ketawa-tawa aja sama temen-temennya. Jadi hal itu wajar banget, dan syukurlah kalau kita masih bisa mengontrolnya ya. Teman-teman semua, kalau ada yang mau cerita lagi silakan ditulisnya, nanti kalau ada bantu bacain lagi. Oke, lanjut. Sedang di fase umur segini tapi belum juga datang jodohnya, apa yang harus dilakukan agar jodoh mendekat? Apa yang harus dilakukan agar jodoh mendekat? Sebentar guys, iklan guys. Apa ya? Karena saya juga belum punya jodoh ya, saya belum bertemu jodoh ya. Jodoh itu kan kalau kita udah mengucapkan ijab kabul ya,
atau si istri dapat sudah berangkat lah intinya, itu baru katakan jodoh. Jadi kalau belum, ya belum bisa dikatakan jodoh. Apalagi kalau misalnya ada orang yang sudah menikah terus nauzubillah mungkin dia bercerai atau meninggal suaminya, berarti kan jodohnya udah habis ya di dunia ya. Nah, ntar nggak tahu kalau diatur nanti bakal berlanjut atau enggak. Kalau ada rasa, kalau ngomongin jodoh tetap aja sama kuncinya kayak yang tadi. Benerin aja semua itu yang tadi, yang niatnya baik. Kalau sekarang mungkin niat cari jodohnya atau niat dapat pasangannya itu masih kayak pengen punya pasangan aja, pengen punya bahu untuk bersandar, pengen ada yang nafkahin, pengen ada yang nemenin dan segala macamnya. Apakah itu boleh aja, tapi ada yang lebih baik, yaitu diambil benang merahnya, arahin ke mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak ngerasa pengen menikah, kenapa? Karena mungkin ibadah yang lain tuh lebih banyak pahalanya kalau dikerjakan bersama pasangan misalnya. Terus misalnya pengen membangun generasi yang Islami, kan, pengen melahirkan anak-anak yang memperjuangkan agama Allah, atau pengen punya partner kebaikan dalam beragama misalnya. Kalau sendiri kan mungkin susah ya, kalau pengen bantu orang ya, mulai dari transportnya lah, mungkin dari wajib segala macam. Tapi kalau berdua kan lebih mudah gitu, dan segala macam. Jadi itu aja niatnya. Kemudian rencanai yang terbaik, mulai dari kayak memilah-milih siapa yang terbaik, kriterianya, membuat kriteria yang terbaik, misalnya kewajiban ibadahnya dijalan dengan baik, misalnya sunnah-sunnahnya dijalankan dan segala macamnya. Kemudian dari kita pribadi juga, kita juga perbaiki diri kita, kualitas diri kita belajar apapun itu tentang laki-laki, tentang perempuan, tentang pranikah, tentang kesehatan reproduksi, belajar tentang parenting, manajemen keuangan, pelajari tentang perabotan rumah, benerin genteng dan segala macam, itu juga perlu dipelajari. Tapi jodohnya kapan datang? Jodohnya itu rahasia Allah. Bisa jadi gimana? Maksudnya tuh kita itu memang belajar, tapi kalau ada rasa enggak ketika 100% kita belajar baru jodoh itu datang, enggak. Tapi di antara 100% itu belum nyampe 100% pasti jodohnya datang. Jadi kunci itu cuma belajar aja, mulai belajar. Entah datang ketika kita udah mampu 60%, 70%, nanti bakal datang aja jodoh. Karena kalau 100% ya mungkin kita nggak akan pernah siap gitu ya. Ataupun kalau kita nggak mulai dari sekarang ya mungkin jodoh akan datang tapi lebih kayak berbahaya bagi kita gitu ya. Entah kitanya nggak siap, entah nanti kita menikah tapi justru lebih banyak problemnya dibanding ketika kita udah banyak belajarnya. Jadi yang penting niatnya baik, cari kriteria yang baik, kita perbaiki diri juga, dan berdoa. Ada yang bilang ya, kalau nggak tahu nih bisa dipercaya atau nggak, ada yang bilang perbaiki dulu hubungannya sama orang tuanya, mungkin karena dari sanalah mungkin jodohnya agak seret. Wallahu alam itu benar atau enggak. Tapi kalau rasa namanya kita membangun keluarga yang baru, perlu banget emang kita tuh baik dulu sama keluarga kita sendiri. Kita, kalau kata orang tuh, selesaikanlah dengan dirinya sendiri gitu. Bagaimana mau ngajak orang kan? Misalnya juga tentang ekonomi, usahakan kita tuh udah mampu membiayai diri kita sendiri baru kita menikah. Bukan berarti kita harus kaya raya banget baru menikah, kan nggak juga. Bukan berarti juga ketika kita nol kita nggak bisa menghidupi diri kita sendiri, bagaimana kita mau ngajak orang nikah kan? Jadi semuanya balance, tapi nggak balance banget. Nah gitulah, pusing-pusing dah teman-teman ya. Pusing nggak saya tanggung jawab ya, Praka yang tanggung jawab. Ikhtiar kak, iya ikhtiar, benar yang terbaik ya. Mantap. Lanjut ya, tinggal sedikit lagi guys, alhamdulillah. Ketika orang salah paham atau menilai dengan kita ya, cara menyikapinya gimana kak? Bagaimana cara menyikapi ketika orang salah paham atau salah menilai diri kita, gitu ya? Kalau coba variasi dulu ya. Kalau Kalda dinilai orang salah, tapi Kalda rasa Kalda nggak sesuai apa yang dikatakannya, gitu ya. Sedih iya, kecewa iya, marah iya, pengen nyampein sebenarnya iya, mungkin sama ya dengan temen di sini. Kalau rasa ada orangnya di sini, itu hal-hal yang wajar, natural banget karena kita manusia normal. Yang penting dikontrol aja, nggak berlebihan.
karena ada orang yang tipikalnya sedih, mungkin dia akan sedih, terpengaruh banget, sampai kepikiran lah, mungkin tidurnya nggak nyenyak, mengganggu aktivitas keesokan harinya segala macam. Ada orang yang marah, mungkin langsung pengen kayak membela dirinya, langsung nyampe, aku tuh nggak seperti ini, bla 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 bla, langsung speak up dia, bisa jadi, entah dia langsung marah banget, entah kalau bertemu langsung bisa jadi dia main fisik segala macam, nggak boleh. Jadi hal itu wajar banget. Nah, gimana cara menyikapinya? Ya sabar. Jadi yang sedih harus sabar, yang marah harus sabar juga. Karena apa? Karena itu keluar dari mulut dia, keluar dari apa? Hal-hal yang kita dapetin dari luar dari kita kan bukan kuasa kita, bukan kontrol kita. Jadi kita cukup menerimanya dengan sebaik-baiknya aja. Cukup kita responin dengan sebaik-baik mungkin. Gimana respon yang baik kalau ada orang yang menilai kita salah paham? Kalau dia bercanda banget ya. Kalau teman-teman ngerasa udah tersinggung, gitu ya, sampaikan aja, mohon maaf. Kalau kamu bercanda, menurut saya itu kurang lucu, gitu ya. Saya tidak suka gini misalnya. Atau kalau memang dia maksudnya serius bukan bercanda, sampaikan saja. Mungkin kalau nyampein langsung akan lebih keras ya, karena kayak dilawan banget. Mungkin si orang itu agak enak. Jadi coba tanyakan dulu. Misalnya kalau dia ngomongin, Kalda, kamu nih makannya pakai tangan kiri, gitu ya. Respon dari kita, tanyakan lagi, misalnya, oh tangan kiri, atau dari mana ya? Nah, gitu. Kamu pernah lihat ya? Nah, gitu gimana? Jadi lebih kita tanyain aja. Nanti kita tanyain. Barulah nanti kalau udah nanya-nanya, sebenarnya nanti bakal ke breakdown sendiri, bakal terpecah nanti. Kalau sebenarnya kita tuh nggak sesuai dengan apa yang diomonginnya. Belum lagi kalau misalnya kita mendapati kondisi ada seorang misalnya A ngomongin kita gini, yang A ini tahu dari B, gitu ya. Misalnya, kalau kata si B kamu gini ya. Terus kita, apa respon kita? Macam-macam lah, entah temen gimana. Kalau kalian mungkin ngerasa kayak, oh gimana tuh? Oh langsung tanya sama si B-nya aja gitu ya. Kan B yang bilang, bukan saya. Mungkin ya macam-macam teman-teman. Yang penting kita tuh sabar, jangan terlalu diambil hati. Karena kenapa gitu? Dari sabar aja, kita tuh udah dapat pahalanya. Dosa kita digugurin. Kayak gampang banget kan? Dapat pahala dari gugur dosanya sekedar dari penilaian salah orang lain. Jadi kalau rasa nggak perlu dilebih-lebihkan. Ini mudah ngomongnya ya, mungkin praktiknya susah. Karena itulah perjalanan hidup, pasti nggak mudah, tapi dilalui, diusahain pelan-pelan. Jadi insya Allah lama-lama kita terbiasa kok. Kalau rasa itu ya kuncinya. Ingetin aja yang baik-baik. Dapat masalah, sabar. Kenapa sabar? Karena sabar, pahalanya tidak terbatas, dan bisa digugurkan. Gitu. Apapun itu. Entah itu sakit, entah diomongin orang jelek. Kalau kita nggak ngerasa ya nggak apa-apa. Penting ya, kayak kata orang tuh, entah dari kayak set boundaries, mengatur batasan, berusaha bilang tidak kalau kita memang tidak mau, terus juga jangan jadi orang yang gak enakan, usahakan hal-hal ini idealnya, tapi kenyataannya mungkin susah, tapi perlu dilatih, perlahan-pelan gak apa-apa, satu langkah demi selangkah mencapai itu. Mungkin kita awalnya orang gak enakan, gak apa-apa banget, tapi mungkin minggu depan dari 100 ajakan kita terima 99 aja gitu. Minggu depannya lagi kita cukup terima 98 aja. Minggu depan lagi 97, dan seterusnya, lama-lama kan berkurang. Jadi kan begitulah. Karena kalau kita langsung saklek, nggak akan bisa tuh, nggak akan bertahan lama. Kalau di dunia pabrik menyindir, berkedok bercanda. Kalau kalian pribadi ya, ini kan ya semuanya lumayan subjektif ya kalau kalian ngejawab ya. Tapi kalau kalian pribadi, selagi dia nggak nyebut nama, entah itu 99% apa yang disampaikan mirip sama kita, selagi dia nggak nyebut nama kita nggak perlu khawatir, nggak perlu ngerasa, ada rasa gitu ya. Entah itu misalnya apa ya? Si Anu gini dapat motor baru nih, padahal kita belum beli motor ya. Dimin aja lah, nggak usah di, kecuali dia sampai nyebut nama kita gitu. Terus langsung aja ditanyain apa masalahnya. Mungkin ada yang bilang teman, Kak Kalda nih, Kak Kalda berani, kalau aku belum bisa gini. Ya mungkin cukup sabar dulu aja. Mungkin di lain waktu kalau teman-teman sulit ngomong di depan orang rame langsung speak up gitu, ya mending ketika berdua aja. Atau kalau nggak sempat berdua, di chatting aja gitu. Yang jelas, apapun itu masalahnya, Kalda yakin 100%
Allah tahu masalah kita, jadi kita nggak perlu khawatir. Yang penting kita bersabar dan mencoba meresponnya dengan sebaik-baik mungkin. Semangat teman-teman. Iya ya, banyak orang cerita di dunia pekerjaannya gini-gini lah. Kalau kita capeknya aja, oh itu bakal capek teman-teman. Entah dari ngedengerin dari teman rekan sendiri, mungkin dari tekanan dari atasan, mungkin dari gaji yang kita rasa nggak cukup, sedikit banget dan segala macam. Cukup bisa aja, mungkin kita bakal capek banget. Bisa aja kita langsung resign lah, mungkin kita stres. Pokoknya nguras tenaga banget. Nah, tapi kalau teman-teman coba cari benang merahnya dari Allah, mungkin itu akan membantu kita. Oh, mungkin ini mah cara Allah aja pengen kita bersabar. Oh, mungkin cara Allah biar kita tuh lebih bersyukur aja dengan uang yang sedikit ini. Oh, mungkin ini cara Allah biar saya tuh tumbuh lebih berani lagi, merespon orang lebih baik lagi, bersosialisasi dengan orang tuh lebih baik lagi. Oh, mungkin ini cara Allah biar saya tuh belajar nih buat berbicara tuh lebih baik lagi terhadap atasan dan segala macam. Jadi kayak yang penting kita selalu berhusnuzon aja, cari yang terbaik. Insya Allah nanti ada kok, ada celahnya untuk kita mendapatkan ridha Allah dari apapun masalah kita. Oke, teman-teman silakan tulis lagi ya. Ini kalian membacain tulisan yang terakhir. Dan sebelum itu saya mau minum dulu guys. Oke, masih bertahan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Yang terakhir. Halo, Kak, jadi gini. Sebelumnya aku ini udah pernah mengalami kurang lebih seperti anxiety atau trauma lah ya terhadap seseorang, bahkan orang terdekat dan bisa dibilang keluarga lah ya. Namun sudah 2 bulan terakhir tuh, kami udah gak pernah saling lihat. Mungkin udah sama-sama cut off ya. Aku udah jauh ke dia, pun mungkin dia juga. Nah, 2 bulan ini dan nah 2 bulan terakhir ini aman-aman aja, walaupun kadang masih suka kepikiran atau kebayang wajahnya dia dan apa yang dia perbuat sama aku. Namun aku selalu alihin sama istighfar. Nah, tepat 3 hari yang lalu ya, mungkin aku tuh kecapean kali. Ya, jadi bisa sampai mimpi yang buruk banget, sampai aku kembali ngerasain trauma yang sama seperti dulu. Jadi, di mimpi itu, jelas banget bahwa itu dia nggak tahu ya, tumbenan mimpinya tuh bisa sejelas itu wajahnya. Intinya sampai aku tuh bangun kesiangan kak, dan aku tuh sepertinya ngigau, karena yang bangunin ayahku, dan ayahku tuh kayak panik gitu. Nanyain kenapa, mimpi apa, dan pas bangun, kaget pun aku langsung nangis kak. Jadi hari itu tuh kayak kepikiran aja, ada apa ya? Kalau dibilang ikhlas, insya Allah aku ikhlas sekali kak. Nggak ada dendam sedikit pun, karena dia itu sudah terbilang keluarga baru ya. Dan dia mau gimana pun, dia tetap keluarga. Namun untuk aku, ya aku jujur udah gak bisa lagi untuk bercengkrama sama dia. Karena ya itu selama hidup aku baru kali ini trauma itu sama kehidupan, sampai aku hampir nyerah. Dan Alhamdulillah Allah kasih aku kekuatan lagi untuk melewati rasa sakit itu. Itu aja kak. Jika ada pesan atau tahu makna dari mimpiku, mohon pencerahannya ya. Aku masih gelisah, namun aku sudah benar-benar ikhlas kak. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita semuanya. Oke. Teman-teman kalau yang belum tahu anxiety itu kalau artinya agak kecemasan ya. Kecemasan itu sama-sama kayak stres, mirip-mirip, beda tapi mirip. Yang samanya adalah kadang kecemasan itu juga yang membantu kita ngadepin masalah kita. Misal lagi di luar rumah ada jemuran. Nah, kita lagi di luar nih, wah mendung nih, wah kita cemas nih. Nah kalau kita cemas, ya kita akan ada ide, kita mau langsung segera pulang biar jemuran gak kehujanan. Nah sesederhana itu kecemasan membantu kita. Tapi di banyak hal atau di beberapa orang yang kecemasannya mungkin berbeda-beda, ini bisa menjadi gangguan kecemasan. Nah itu udah sama mungkin kayak depresi lah, kayak stres berlebihan tadi, segala macamnya. Jadi sama lah ya kayak kata Mbak Nia tadi, segalanya yang buruk segalanya yang berlebihan itu nggak baik. Jadi termasuklah apakah kita bisa ngomongin gimana ya? Ada yang bilang anxiety itu memang bisa dari pencetusnya ya, bisa dari DNA kita, mungkin dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, memang ada kayak kecenderungan gitu. Karena setiap orang tuh ada kecenderungan gangguan mental masing-masing ada.
ada juga yang mungkin kita tuh dibuat sendiri gitu ya, mungkin kita awalnya cemas kayak lama-lama mungkin karena banyak masalah, banyak tekanan dan segala macam jadi kayak cemas terus jadi gangguan kecemasan sendiri juga, itu bisa juga dari hal yang baru ya. Nah yang penting kita semuanya apapun itu tetap suzon aja, tetap pikirin yang baik-baik, itu adalah penyelamat kita ya, maksudnya Allah yang penyelamat ya, tapi langkah awal untuk membantu kita itu adalah berpikir yang positif. Kalau terkait mimpi gimana kalau orang tahu, karena mimpi bisa jadi memang pertanda ya, bisa ya, bunga kata orang tuh bunga tidur, mungkin memang dari Allah. Kalau nggak salah ya, walau alam nanti tolong koreksi teman-teman kalau nggak salah, mimpi itu ada yang mimpi dari Allah ya, mimpi yang baik-baik dari Allah. Adapun mimpi buruk itu datangnya dari setan, dan juga ada yang mimpi-mimpi yang justru memang mungkin terbawa dari alam bawah sadar kita ya, entah itu dari kegiatan kita sehari-hari, entah itu dari kita kepikiran sebelum tidurnya, nah itu bisa juga. Jadi apakah ini bisa datang dari yang ketiga, poin ketiga tadi, kalian rasa bisa aja ya, mungkin kita lagi kepikiran si seseorang sebelum tidur kah, atau memang keseharian itu lagi kepikiran dia jadi mimpi, bisa jadi banget. Tapi apakah lagi gak mikirin dia sama sekali sebenarnya, tapi tiba-tiba mimpi ya, wallahualam itu bisa banget. Nah tapi kalau pertanda apa, kalau jawaban Kalda tetap ambil sisi positifnya aja. Kalau Kalda menilai ini gimana sisi positifnya, oh mungkin Kalda rasa kita ngerasa udah memaafkan, tapi mungkin bisa jadi nih Allah pengen ngasih kita apa ya, nggak teguran ya, mungkin nasihat aja. Kalau kita tuh lebih deketin lagi nih hubungan kita sama dia misalnya. Bukankah agak baik ya kalau kita memutuskan tali silaturahmi gitu ya? Sampai ini ya, bahkan kalau kita sengaja nggak tegur sapa apa sama saudara kita lebih dari 3 hari itu dianggap apa gitu ya? Kalau teman-teman pernah tahu, coba tulis di kolom komentar ya. Jadi dihimbau seperti itu, saking kita tuh nggak boleh memutuskan tali silaturahim, apalagi agama Islam itu terkenal banget dengan kedamaiannya, saling tolong menolong sama saudaranya. Kayak di zaman kejayaan Islam dulu, ketika Islam berjaya kan hampir seluruh dunia nih kan dipimpin satu kepemimpinan Islam gitu ya. Yang kalau sampai misalnya khalifah terdengar kabar nih dari negara jauh banget nih, terdengar kabar misalnya dapat surat ya, entah dizolimi apa gitu, itu bakal sampai dari negara yang jauh banget itu rela datang. Saking kita tuh bersatu banget. Yang namanya Islam tuh bersatu banget dari jauh ke jauh, dari ya pokoknya dari entah negara manapun, kalau Islam tuh deket banget, sampai kalau ada yang dizolimin pun kita tuh rela ngebantuinya. Nah apalagi sampai yang hadis Rasul ya, yang kita tuh sampai nggak dikatakan beriman nih kalau kita belum belum apa sih, lupa kalau di hadis arba'in itu apa teman-teman, kalau 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 saudara kita sakit kita nggak ngerasain ya, kita belum belum dikatakan beriman ya kalau nggak salah ya. Tidak dikatakan kita tuh beriman sampai ketika kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri gitu ya. Nah gitu kalau nggak salah. Saking kalau gitu tuh memang benar-benar bersatu nih antara manusia-manusia yang memeluk agama Islam. Jadi itu penting banget. Nah mungkin sisi positifnya tadi dari mimpi adalah, oh mungkin kita emang udah memaafkan, kita gak ada dendam. Kalau bisa jadi karena hubungan kita belum dekat sama dia, perlu dideketin lagi gitu. Apalagi tadi udah termasuk keluarga ya. Kadang nggak tahu nih apakah maksudnya itu jadi kakak ipar atau saudara tiri atau ternyata ayah atau ibu tiri. Tapi mungkin memang kedekatan itu tetap perlu dibangun teman-teman. Kan udah mahram ya, jadi nggak ada alasan lagi nih. Itu jadi misalnya itu ibu tirinya, itu jadi ibu kita tuh, walaupun statusnya ibu tiri atau ibu sambung itu tetap jadi ibu kita. Kita udah jadi mahram, misalnya kita cowok terus ibu tiri kan berarti awalnya kan nggak mahram kan sebelum menikah sama ayah kita. Itu jadi mahram. Nah, jadi kan kayak perlu banget kita menyambung tali silaturahim lagi. Kalau kalian pribadi kalian pernah ya memberi pesan, kalian ingat waktu taman SMA, kalian rasa dulu kalau ada bermasalah sama dia, entah pokoknya nggak jelas banget lah, SMP soalnya masih kecil, masalah pokoknya bermasalah ya sampai nggak teguran segala macem, dan kalian rasa wah nggak bisa nih, wah ini nggak bener nih kalau diterusin lama-lama. Jadi ketika taman SMA kalian coba aja kontak kayak sekedar sebelumnya bla 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 bla, kalian mohon maaf ya dulu pernah salah ini mungkin dulu aku masih kecil belum belum
belum bener banget pemikiran segala macam, aku pokoknya minta maaf banget ini. Dan jawabnya ya waalaikumsalam, iya maaf, ya dimaafin kok, ini insya Allah nggak apa-apa, bla 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 bla. Kalau rasa nggak ada hinanya kok kalau kita bisa minta maaf duluan, kita mencoba memperbaiki tali silaturahim itu nggak ada hinanya sama sekali. Bahkan itu bagusnya ya, mulia kok siapa yang minta maaf duluan. Ya, jadi semangat ya teman semua. Oke, habis ceritanya Prakah, gimana Prakah? Teman-teman ada yang mau diceritain lagi nggak? Atau ada refresh dulu ya? Oke, sabantar ya. Yes, habis, benar sekali. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Kalau rasa udah gak ada lagi ceritain lagi. Kalau terima kasih banyak teman-teman udah nyimak dengan baik, udah standby dari tadi, entah ada yang masuk terus keluar lagi. Yang penting banyak yang kalian mau sampai di sini. Kalian rasa kalian memang ngebacain. Semoga itu membantu teman-teman. Kalian rasa ketika teman-teman menulisnya, sekedar menulis saja itu udah membantu teman-teman. Semoga ketika kalian ngebacain juga membantu. Nah, kalau dari respon kalian ternyata kurang masuk di teman-teman, kalian mohon maaf banget. Kalau teman-teman punya teman yang lain, silakan di-sharing, siapa tahu dia bisa membantu. Yang terpenting juga curhatin ke Allah. Allah Maha tahu, tapi perlulah kita. Allah Maha mendengar, tapi kita perlu juga sharing ke Allah gitu ya. Entah itu dalam salat kita, bertahajud kita, dalam doa kita di waktu-waktu yang terkabulnya doa, silakan diserahkan ke Allah ya. Padahal Allah Maha mendengar. Nah, tapi itu perlu dikasih tahu. Nah, karena itu kayak ya paradoksnya lah. Padahal Allah Maha mendengar ya, Allah ngomong gitu ya. Tapi Allah tuh seneng kalau ketika dia diminta, ketika kita itu bercerita kepadanya, meminta padanya, dimohon-mohon Allah tuh seneng banget. Nah, jadi mungkin dari situ Allah tuh mudah mengeluarkan kita dari permasalahan kita. Semangat teman-teman semua. Oh ya, kenapa ada yang bicara? Enggak ada ya. Kalau kalian mau ulang lagi sekali lagi nih, kalau teman-teman bingung banget, kalau ngomongnya acak adul, amburadul banget dari tadi, apa yang kalian mau sampaikan adalah banyak banget, tapi yang penting tadi konsepnya, kita tuh niatnya baik-baik dulu, kita rencanain sebaik-baiknya juga, kita lakukan, kita kerjakan dengan segiat-giat mungkin, dan iringi terus selalu dengan doa yang baik. Apapun hasilnya, itu terserah Allah, apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik. Kita nggak perlu sedih, kita nggak perlu berkecil hati, kita nggak perlu khawatir apapun itu. Karena itulah kunci selamat kita, insya Allah. Gitu. Terus juga yang tadi tentang hidup nggak boleh berlebihan. Boleh jadi ekstrovert, boleh banget, tapi nggak boleh berlebihan. Jadi introvert boleh banget, tapi nggak boleh berlebihan juga. Mau beribadah yang tadi boleh banget, tapi jangan sampai nambah-nambah yang sesuai aturan. Nggak beribadah banget, ya jelas salah. Gitu. Dan segala macamnya. Tetap perlu keseimbangan semuanya. Dan itu aja dari Kalda. Terima kasih banyak teman-teman sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Semoga kita doain sama-sama. Semoga yang ada di sini, yang bercerita tadi, Allah mudahkan, Allah keluarkan kita dari permasalahan-permasalahan kita. Allah kuatkan kita. Ingat nggak kalau ketika kita pengen kuat, kita pengen jadi apa, ternyata justru Allah tuh kasih masalah. Karena dari masalah itulah yang ternyata yang bikin kita kuat. Jadi jangan takut dengan masalahnya, tapi doa biar kita tuh dikuatkan untuk menghadapi masalah. Gitu. Orang yang level up kan masalahnya selalu bertambah ya. Kayak kita ngelawan bos kecil sama bos besar. Untuk ngelawan bos besar tuh perlu ngelawan bos kecil dulu. Jadi memang gitu lagi hidup. Ada misalnya kita udah ngelewatin masalah yang sulit kali ini, bukan berarti nanti gak ada masalah, tapi akan datang masalah yang lebih besar. Tapi insya Allah karena kita udah melewati masalah yang kecil, kita akan lebih kuat dan bisa menghadapi masalah yang besar. Gitu seterusnya. Sampai kapan? Sampai meninggal. Thank you teman-teman. Mohon maaf kalau salah kata dan terima kasih banyak sekali lagi. Sekian dari Kalda. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita akhiri dengan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Kalda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.